Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat medsos dimanapun berada. Saat ini kami sedang bersama calon DPR RI Dapil 10 dari Partai Umat, beliau Pak Haji Dr. Haji Mahrus. Kemudian yang kedua, caleg DPRD Provinsi Jawa Tengah Dapil 13, yaitu Bapak Sahrudin ST, beliau orangnya. Apa yang menjadi motivasi Bapak seorang dokter yang sudah sukses kemudian kok tiba-tiba nyalek jadi ingin menjadi anggota DPR RI, Pak? Ya, pertama saya ingin berpartisipasi dalam rangka perubahan Indonesia ke arah yang lebih baik. Yang kedua, tentu saya sebagai manusia yang insya Allah beriman pada hari akhir, ingin supaya kehidupan akhirat saya selamat. Ketika saya berpartisipasi berarti saya berusaha sekuat tenaga untuk sukses dalam menjalankan amanah ini. Sebetulnya saya bukan mencalonkan diri sebagai anggota DPR, tapi diberi amanah oleh teman-teman DPD Partai Umat Kabupaten Pekalongan, Kodja Pekalongan, dan Kabupaten Batang. Nah, ketika kami sudah diberi mandat atau amanah itu, tentu kami harus melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu. Jadi motivasi ingin untuk merubah tentu tidak sendiri, harus bersama dengan para anggota dewan yang juga memerlukan atau merasa perlu perubahan, dan tentu yang paling penting lagi adalah presidennya yang ingin merubah Indonesia ke arah yang lebih baik. Itu. Pak, modalnya apa sih, Pak? Yang jelas nih, modal finansial sudah pasti nih. Kemudian modal untuk suksesnya yang panjenengan yakinin dan persiapkan untuk konstituen seperti apa, Pak? Ya, semua perjuangan harus punya modal. Kalau dalam bahasa agama, jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Jadi dengan harta dan dengan diri. Nah, harta mungkin bisa tidak terukur, tapi diri ini juga dalam bentuk semangat, dalam bentuk waktu, dalam bentuk tenaga dan lain sebagainya harus kita korbankan. Maka ketika kita berangkat jam 2 malam, pulang jam 1 malam pun nggak masalah, karena saya juga bisa mengatur waktunya untuk istirahat di jalan. Saya kira itu. Jadi satu, modal semangat atau di angfusikum, dengan diri dalam bentuk semangat dan lain-lain, serta dalam bentuk harta atau kekayaan yang memang harus kita korbankan untuk itu. Tetapi lebih dari itu juga modal komunikasi kita. Bagaimana kita silaturahim dengan semua potensi yang ada untuk bersama-sama menyadari bahwa kondisi sekarang kondisi yang harus berubah. Termasuk budaya riswah atau budaya suap itu harus kita rubah ke budaya yang lain dalam bentuk budaya hadiah. Yang namanya hadiah itu setelah kita melakukan sesuatu baru diberi sesuatu. Tapi kalau riswah itu sebelum kita melakukan sesuatu, kita minta dulu sesuatu supaya diberi sesuatu. Nah, ini yang menjadikan Indonesia justru jadi amburadul karena budaya riswah atau budaya suap menyuap. Dengan budaya suap menyuap itu orang akhirnya berusaha mengembalikan modal. Berapa modalnya yang sudah dikeluarkan, maka dia akan berusaha memperoleh modal kembali, bahkan lebih dari itu. Maka dengan cara apapun, nah inilah hal yang harus kita rubah. Kira itu. Pak, sendiri terhadap anggota Partai Umat. Ya, anggota Partai Umat termasuk para caleg. Ya. Kalau tadi para pemilih jangan minta dibayar berapa, para anggota atau caleg ini sendiri juga harus berpikir jangan mau membeli suara dengan cara yang tidak benar. Maka caranya adalah tadi, kita berjuang dengan cara memberi kesadaran pada masyarakat sehingga masyarakat sadar bahwa mestinya yang kita tempuh bukan jual beli suara atau riswah atau suap menyuap, tetapi ketika sudah jadi, tentu sebagai orang yang beriman
akan memberikan balas jasa pada siapapun yang telah mensukseskan. Jadi barang siapa yang bersyukur maka dia akan ditambah kenikmatannya. Saya kira itu. Terakhir Pak, tanggal 14 Februari itu kan tinggal menghitung hari atau 1 bulan lah hitungannya. Pesan terhadap masyarakat Indonesia, pesan terhadap masyarakat pemilih Dapil 10, bagaimana Pak? Ya. Kepada seluruh masyarakat, para calon pemilih yang memang sudah terdaftar sebagai daftar calon pemilih tetap, maka manfaatkanlah tanggal 14 itu untuk memilih calon-calon, baik calon presiden, calon legislatif atau calon DPR, termasuk calon DPD. Nah, tentu untuk memilih itu bukan karena uang, tetapi karena melihat prestasi, melihat kebaikan orang itu, untuk dititipi amanah sebagai penyambung lidah rakyat atau sebagai wakil panjenengan semuanya, sehingga nanti ketika sudah jadi itu betul-betul orang yang memang terpilih, orang yang bukan karena uang, tetapi mereka terpilih karena membawa misi perwakilan dari masyarakat. Saya kira ini. Tapi kalau semangat, insya Allah saya lebih semangat dari panjenengan semua. Semangat 45 Pak? Semangat 45 dan seterusnya. Jadi saya ini tadi berangkat jam 2. Ada yang berangkat jam 2 kan nggak ada. Saya ikut pengajian, ikut subuhan dulu. Subuhan di Kertosari, kemudian pengajian akad pagi, sehingga saya pakai seragam ini. Jadi karena memang mengikuti pengajian akad pagi, kemudian karena semalam itu capek juga dari Batang, pulang sampai rumah jam 10, maka tadi layah-layah dulu di sekretariat. Nah, artinya kami ingin sampaikan bahwa dalam perjuangan ini tidak cukup kita layah-layah di rumah, tapi jam 2 berangkat pun nggak masalah. Apa yang ingin kita capai adalah perubahan. Perubahan tentunya ke arah yang lebih baik. Goalnya sana terwujud baldatan thayyibatan warahmatan ghafur. Bahasa Jawane negara sing gumakripah roh jinawi toto tentrem katur harjo. Itu kalau bahasa Jawanya. Kira-kira itulah. Nah, kita ingin ke sana tentu tidak mudah dan tentu perlu bersama-sama banyak komponen yang ingin memperjuangkan sana. Saya kira semuanya ingin sejahtera ya. Sejahtera. Ingin. Yang di belakang nggak ingin? Ingin. Ya, semuanya ingin masyarakat sejahtera, adil makmur. Ingin? Ingin. Alhamdulillah. Adil makmur, lahir batin, selamat dunia akhirat. Ingin ya selamat dunia akhirat ya. Percuma kita di dunia selamat tapi di akhirat kita masuk neraka. Ini penting perlu kami sampaikan, karena percuma juga kita capek-capek tapi ternyata besoknya masuk neraka. Kita keluar uang banyak ternyata besoknya masuk neraka, percuma. Hebat itu kalau uangnya tidak terlalu banyak masuk surga, wah itu yang hebat. Tetapi hebat lagi uangnya keluarnya banyak tapi masuk surga, itu hebat lagi. Pengen yang mana ini? Pengen yang uangnya sedikit masuk neraka, uang banyak masuk surga ya? Maksudnya banyak uang keluar masuk surga. Ya, inginnya keluar sedikit tapi yang di saku masih banyak masuk surga, inginnya gitu ya. Jadi begini, kita ingin perubahan. Sekarang barangkali kita merasakan banyak hal yang saya mengalami zaman sebelum Orde Baru dan setelah Orde Baru, bahkan Orde Reformasi. Saya bisa memberikan mana yang enak, yang nyaman, yang beras juga tidak terlalu mahal, utang negara tidak terlalu banyak, keamanan lebih nyaman dan lain sebagainya. Saya rasa karena saya merasakan begitu, saya ingin jauh lebih dari yang dulu
dan apalagi dari yang sekarang. Untuk itu kita perlu perubahan dari budaya-budaya yang nggak baik juga. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, salah satu budaya yang ini menjadikan Indonesia itu amburadul adalah budaya suap menyuap. Setuju? Setuju tidak ada akibat dari suap menyuap itu menyebabkan negara amburadul? Setuju? Masih sedikit yang ngomong. Semuanya setuju ya? Amburadul Indonesia itu karena suap. Coba mungkin panjenengan bisa melihat ada kepala desa menyuap ketika pemilihan akhirnya jadi tapi ingin balik modal. Begitu kan? Tidak ada yang punya pikiran pokoknya keluar uang berapa tidak usah balik modal. Semuanya kebanyakan begitu. Tapi saya sudah keluar berapa enggak tahu. Sekarang sudah keluar berapa, termasuk untuk redam ini keluar berapa saya nggak tahu. Artinya saya nggak ngitung. Jadi karena apa? Jadi itu diambil itu fungsi satunya. Kita berjuang itu di sana itu ya dengan harta dan dengan jiwa. Jiwanya itu selalu maka jam loro balik jam. Nanti kemungkinan saya pulang balik ke balik maghrib. Ini, jadi memang untuk perlu kita pertanyakan pengen masuk surga kok iman-iman gitu. Yang kedua, kembali lagi masalah riswah. Panjenengan sering mendengar di masyarakat wani biro gitu ya? Ya. Berarti kebanyakan tidak pernah mendengar itu. Karena yang menyampaikan dia sedikit. Kira-kira banyak nggak masyarakat wani biro kok dongeng arep coblosan? Banyak ya. Wani biro banyak. Itu pemilihan lurah juga begitu, pemilihan bupati, gubernur, presiden termasuk pemilihan salut DPR begitu ya. Kira-kira yang mau jadi DPR siap suap menyuap enggak? Tidak. Alhamdulillah tidak. Termasuk saya juga alhamdulillah tidak. Karena saya ingin merubah suap menyuap menjadi di luar itu yang insya Allah lebih besar daripada suap menyuap. Panjenengan mungkin bisa ngitung ketika mau coblosan disuap paling banyak 200 lah. 20 Pak. Malah 20 DPRD. Kemudian kalau bupati ya paling banyak 50.000. Karena 50.000 kali 500.000 pemilih bupati sudah 25 miliar. Coba untuk mengembalikan 25 miliar berapa tahun itu? 5 tahun nggak akan cukup. Itulah akibatnya gara-gara ingin kembali modal, jual beli jabatan, korupsi dan lain sebagainya. Apakah kita akan meneruskan yang model gitu? Ya. Kalau tidak ya itu harus kita hentikan dengan model lain. Perubahan dari semua penyelenggara negara, baik DPR maupun presiden. Presidennya harus orang yang jujur, presidennya harus orang pandai, yang punya pengalaman, track recordnya bagus, dan lain sebagainya. Nomor urut 1 Pak Haji Mupin SIP, alamat Bojonegah, Malang. Saya Zainuri dari Lawangerjo. Insya Allah kita bersama-sama untuk memenangkan Partai Umat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Soleh SE dari Mulyoharjo, nomor urut 4. Saya Dairo SPD dari Mulyoharjo, yaitu Jalan Bromo. Terima kasih. Kabupaten Pemalang, caleg yang mewakili daerah Sugiwaras. RD warna hijau. Ya, hijau ini. Kemudian warna biru provinsi, DPR provinsi.